Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini, aku pengen sharing ke teman-teman semua strategi Jitu untuk lolos di CPNS tahun 2021. Jadi aku share ini sekarang ke teman-teman semua biar kalian sudah punya ancang-ancang ya. Kalian sudah apa ya ibaratnya kayak udah curi start duluan untuk tahu strateginya biar nanti pada saat CPNS tahun 2021 udah dibuka pada bulan Maret nanti insya Allah kalian tuh sudah punya ibaratnya kayak udah tau lah gitu harus ngapain ya. Jadi makanya teman-teman simak videoku sampai dengan selesai. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa lah ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik juga tombol lonceng yang ada di sampingnya biar nanti kalau misalnya aku udah ada video-video terbaru, kalian nanti bakal dapat notifikasi. Karena pada channel aku kita bakal belajar bareng juga, selain nanti aku bakal selalu update ke teman-teman semua informasi terbaru seputar penerimaan CPNS tahun 2021. Makanya teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share videoku ke teman-teman kalian dan kalian juga bisa follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, aku juga pengen rekomendasikan buat teman-teman semua yang lagi nyari bimbel online untuk persiapan di CPNS tahun 2021 nanti. Aku bisa rekomendasikan di situs bimbel belajar di jadicpns.com. Jadi teman-teman, aku udah cantumkan linknya di bawah buat teman-teman yang pengen bimbel dari sekarang persiapan. Ya, karena memang tahun lalu atau tahun kemarin itu belum berhasil dan teman-teman pengen belajar lagi lebih giat dari sekarang. Aku bisa rekomendasikan di sini ya. Jadi cpns.com itu teman-teman bisa mempelajari tryout, latihan-latihan soal yang nantinya gak cuma ada jawaban aja tapi juga ada pembahasan dan ada materinya juga. Jadi teman-teman selain ngerjain soal kalian juga bisa langsung belajar materi-materinya ya. Dan ada kabar gembira buat teman-teman yang nantinya masukkan kode referral dunia CPNS. Nanti teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 27.000. Jadi yang awalnya harganya 126.000 teman-teman cukup membayar seharga 99.000. Jadi teman-teman silahkan mendaftar dan aku dicantumkan juga linknya di bawah, langsung aja diklik ya. Oke, langsung aja kita ke strategi yang pertama. Strategi yang pertama adalah memahami tahapan dari proses seleksi penerimaan CPNS tahun 2021. Ini penting banget terutama buat teman-teman semua yang nanti bakal pertama kali ikut CPNS tahun 2021, entah karena kemarin baru lulus atau emang tiba-tiba terbersit pengen daftar CPNS. Nah, kalian yang baru pertama kali itu wajib tahu dari tahapan untuk proses seleksi CPNS. Untuk teman-teman yang ini udah kesekian kalinya, kita bakal refresh sedikit ya untuk ngasih info juga buat teman-teman yang baru pertama kali daftar. Oke, untuk proses penerimaan CPNS itu secara garis besar aku udah bikin menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah registrasi awal, kemudian seleksi SKD dan SKB, dan yang terakhir adalah pemberkasan akhir. Registrasi awal ini teman-teman daftar di situs SSCN. Jadi kalian ngisi atau daftar secara online. Itu kalian termasuk nanti juga bakal ngisi formasi, nanti kalian bakal ngelamar di mana, di instansi apa dan lain-lain. Kemudian yang kedua teman-teman nanti bakal seleksi. Seleksinya itu di SKD dan SKB. SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar. Di sini teman-teman semua formasi soalnya sama ya. Jadi kalian nanti bakal ngerjain soal TWK, TIO dan TKP. Dan pada channel aku kita bakal belajar bareng mengenai materi tersebut. Jadi teman-teman silahkan di-subscribe. Dan kemudian setelah itu kalau misalnya teman-teman lolos passing grade, karena nanti di SKD itu ada yang namanya passing grade. Passing grade itu adalah nilai ambang batas yang teman-teman harus capai biar nanti bisa di-ranking. Karena nanti bakal diambil lagi berapa besar buat lanjut ke SKB. Ya, SKB ini adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, ini yang udah beda-beda tiap formasinya. Jadi nanti di SKB ini soal dari perawat akan keluar soal perawat, yang guru akan keluar soal tentang guru dan lain-lain. Jadi teman-teman pertama harus lolos SKD dulu, baru nanti lanjut ke SKB. Kemudian setelah teman-teman selesai melaksanakan SKB, nanti akan diintegrasikan nilai akhirnya ya. Jadi dari teman-teman yang lolos ke SKB tadi ya, yang diambil berapa besar itu, nanti bakal diintegrasikan nilai SKD dan SKB-nya yaitu 40% nilai SKD pembobotan ditambah 60% nilai SKB. Nanti setelah itu dilihat siapa yang nilainya paling tinggi, maka dialah yang akan lanjut ke pemberkasan akhir. Pemberkasan akhir ini adalah tahap terakhir di mana nanti akan ada seleksi lanjutan untuk administrasi. Jadi teman-teman pastikan ya ketika teman-teman nanti melamar, pastikan kalian sudah benar-benar sesuai untuk ketentuan administrasi. Jangan sampai nanti teman-teman malah ngelamar di formasi yang nggak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Karena banyak kasus dia udah sampai pemberkasan akhir, tapi ternyata setelah dilihat-lihat lagi, kualifikasi pendidikan yang dia punya dengan yang dilamar itu nggak sinkron, nggak linear. Akhirnya dia terpaksa dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat ya. Strategi yang kedua adalah memilih instansi yang minim pelamar. Jadi buat teman-teman semua yang pengen peluangnya semakin besar untuk lolos CPNS, pilihlah instansi yang jumlah pelamarnya sedikit. Nah, ini teman-teman tahu dari mana? Jadi untuk instansi yang minim pelamar itu rata-rata ada di Pemda. Kalau misalnya teman-teman daftar di kementerian ya atau enggak di Pemprov ya, Pemprov yang cukup padat penduduk misalnya kayak di DKI Jakarta ataupun Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu instansi yang jumlah pelamarnya
bisa aku bilang banyak. Semakin banyak pelamar, maka jumlah saingan teman-teman akan semakin banyak juga. Jadi buat teman-teman yang memang nantinya pengen peluangnya lebih besar, lamarlah di instansi yang minim pelamar. Contohnya kayak di Pemda. Dan nggak sedikit juga kok teman-teman banyak yang akhirnya migrasi ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu ya, dengan cara mereka pengen ngelamar Pemda-Pemda yang ada di Kalimantan dan di Sulawesi gitu. Strategi yang ketiga adalah belajarlah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB terbaru. Jadi buat informasi teman-teman juga, dalam setiap penyelenggaraan penerimaan CPNS itu akan dikeluarkan Permenpan RB-nya yang mengatur mengenai pelaksanaan CPNS di tahun tersebut. Ya, jadi termasuk untuk tahun 2021 nanti itu juga insya Allah akan dikeluarkan Permenpan RB-nya. Nanti kita sama-sama tunggu. Dan insya Allah aku bakal share ke teman-teman semua kalau nanti sudah ada Permenpan RB terbarunya. Karena nanti bakal mengatur mengenai hal-hal teknis terkait dengan penyelenggaraannya, nanti termasuk kisi-kisinya juga. Makanya teman-teman silahkan di subscribe channel aku. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena relatif ya untuk Permenpan RB-nya itu tiap tahunnya nggak akan jauh berbeda ya, relatif sama. Paling ada perbedaan sedikit ya, tapi untuk materinya terutama paling ada yang ditambah atau ada yang dikurangi sedikit, tapi nggak akan jauh beda. Jadi buat teman-teman yang pengen persiapan, itu bisa belajar juga dari materi dari tahun 2019 kemarin. Strategi yang keempat adalah memperbaiki dokumen yang masih belum seragam. Ini aku jelaskan di awal karena banyak teman-teman yang pas pemberkasan kemarin ya tahun 2019 itu kebingungan karena datanya banyak yang nggak sinkron. Jadi buat teman-teman yang bakal ngelamar di CPNS tahun 2021, aku ingatkan dari sekarang, kalau misalnya kalian punya dokumen banyak nih, misalnya ada ijazah, transkrip nilai, KTP KK ya, akta kelahiran dan lain-lain, itu datanya misalnya masih nggak seragam. Contoh kayak di penulisan nama, itu ada yang disingkat, ada yang dipanjangin, ada juga tempat tanggal lahirnya beda. Itu teman-teman perbaiki dari sekarang. Biar nanti pada saat pemberkasan itu sudah sinkron, sudah seragam. Kenapa harus diseragamkan? Apakah bermasalah? Bisa jadi akan bermasalah kalau data teman-teman nggak seragam. Kenapa? Karena kalau misalnya beda-beda, nanti bisa berpengaruh di kevalitan data atau keabsahan datanya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih nggak seragam, diseragamkan. Kalau misalnya emang nanti ada yang beda, teman-teman ikuti yang mana, ikuti aja ijazahnya. Ya karena di ijazah itu rata-rata memang yang benernya itu ada di ijazah. Jadi teman-teman untuk gantinya misalnya KTP-nya salah, ya teman-teman silakan diperbaiki data di KTP maupun di KK. Nanti ikutinya yang di ijazah. Kemudian strategi yang keempat adalah perbanyak latihan soal tryout dengan sistem CAT. Ini penting banget untuk teman-teman terapkan biar nanti kalian ketika nanti udah seleksi dengan sistem CAT, kalian tuh udah kayak nggak bingung-bingung lagi gitu. Jadi dari sekarang kalian mulai membiasakan diri untuk banyak-banyak latihan soal. Aku pengen rekomendasikan buat teman-teman semua untuk belajar di jadicpns.com. Jadi ini recommended banget buat teman-teman untuk belajar. Kenapa? Karena materi-materinya itu udah terupdate banget. Dan latihan-latihan soalnya juga sudah sesuai dengan soal-soal yang muncul pada soal-soal penerimaan CPNS tahun-tahun sebelumnya. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir bakal ketinggalan updatean terbaru soal-soalnya. Nah, untuk cara daftarnya seperti apa? Teman-teman klik aja di sini ada daftar sekarang ataupun masuk. Jadi kalau kalian emang belum pernah daftar, nanti silakan aja klik daftar sekarang. Tapi kalau udah punya akun, teman-teman silakan aja klik masuk ya. Nanti kalau udah klik masuk, nanti teman-teman silakan aja masukkan email dan passwordnya. Nanti setelah itu teman-teman sudah bisa login. Halamannya nanti kalau udah login akan seperti ini. Jadi teman-teman nanti untuk melakukan pembelian soal, teman-teman klik aja yang di sini, pembelian paket soal ya. Itu sudah ada SKD dan SKB-nya. Jadi buat teman-teman udah bisa langsung belajar untuk SKD maupun SKB. Kalau teman-teman pengen latihan dulu untuk yang SKD, klik aja yang SKD. Nah, kemudian teman-teman klik aja yang di sini formasi SKD CPNS tahun 2021. Klik. Teman-teman nanti akan mendapatkan paket-paket seperti ini dan tenang aja teman-teman semua karena nanti soal-soalnya bakal terus diupdate dan ditambah. Di sini kan harganya masih 126.000 ya dan teman-teman nanti akan mendapatkan diskon dengan memasukkan kode referralnya Dunia CPNS. Gitu ya. Nah, teman-teman yang pengen dapatkan potongan sebesar 27.000 silahkan masukkan aja kode Dunia CPNS, gunakan kode. Harganya tinggal 99.000. Nah, kalau sudah teman-teman silahkan aja klik pembelian. Oke? Nah, kalau teman-teman udah beli dan pengen lihat seperti apa sih contoh untuk latihan soalnya, tenang aja. Kita coba buka ya. Jadi aku udah beli sih sebenarnya. Aku udah beli. Jadi teman-teman bisa ngecek di sini pakai soal saya. Nanti kok teman-teman udah beli, tunggu konfirmasi ya. Teman-teman silahkan aja nge-WA untuk konfirmasi. Lalu kalau misalnya udah dikonfirmasi nanti akan muncul di paket soal saya. Teman-teman menuju ke soal. Nanti di sini itu ada tryout-nya ya. Kemudian di sebelah kanannya itu ada materi-materi yang teman-teman bisa pelajari. Ini materinya udah banyak banget nih ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa belajar sambil mengerjakan tryout. Nah, kita lihat contoh-contoh soalnya seperti apa sih. Kita coba dulu untuk yang tryout SKD 1 ya. Dan kita lihat langsung aja deh untuk yang TKP-nya kita coba cek dulu ya TKP-nya seperti apa. TKP itu ada di soal ke-66, kita buka.
Nah, untuk contoh soal TKP-nya seperti ini. Jadi ini udah hot banget dan ada pilihan-pilihannya juga, teman-teman silahkan yang pengen ngelihat seperti apa soal-soalnya. Dan teman-teman gak usah khawatir karena nanti kalian bakal langsung dapat penjelasan ataupun pembahasan untuk teman-teman yang pengen langsung belajar dengan soal-soal tipe HOTS bisa langsung order. Oke? Oke guys, jadi mungkin itu aja informasi yang bisa aku share ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah aku akan share lagi ke teman-teman semua informasi-informasi lainnya seputar penerimaan CPNS tahun 2021. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.